Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu secara umum kitab ini bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tapi tidak secara keseluruhan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau memilih pembicaraan beberapa perkara yang lebih khusus, khususnya yang banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti diantaranya ketika bicara tentang iman kepada Allah SWT, beliau tidak bicara tentang keseluruhan tentang iman kepada Allah Ta'ala, tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma wa sifat. Tetapi beliau bicara khusus tentang masalah ini sifat Allah Ta'ala. Rububiyah dan uluhiyah tidak dibicarakan. Beliau lebih fokus pada pembicaraan tentang sifat Allah Ta'ala. Tentang asma saja beliau tidak membahas. Kemudian juga iman tentang malaikat, tentang kitab, juga secara khusus beliau tidak ingin membahas di sini. Beliau membahas hal-hal yang banyak, yaitu manusia tersesat atau keliru dalam pembahasan tentang masalah-masalah akidah. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, pembicaraan kita tentang kitab ini, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kita telah sampaikan beberapa poin pembahasan. Pertama, muqaddimah telah kita sampaikan. Kemudian penegasan beliau tentang kitab ini adalah i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah keyakinan firqatun najiyah, karena keyakinan Taifal Mansurah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari kiamat kelak. Artinya apa yang beliau susun adalah merupakan ajaran yang semuanya bisa dipertanggungjawabkan, yaitu yang tegak di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya al-firqatun najiyah. Kemudian beliau telah menyampaikan pokok-pokok akidah Ahlussunnah: iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ba'ats, badal ma'mat, yang kemudian takdir. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dengan ungkapan wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Dan di antara iman kepada Allah SWT, maka dikatakan di antara iman kepada Allah, karena memang iman kepada Allah itu harusnya meliputi iman pada wujudnya Allah, iman tentang rububiyah Allah, iman tentang uluhiyah Allah, iman tentang asma wa sifat. Tetapi itu nggak beliau bahas. Yang beliau bahas adalah khusus masalah, yaitu iman kepada sifat Allah Ta'ala. Di antara iman kepada Allah adalah al-iman, beriman kepada apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam kitabnya, dan apa yang disifatkan Rasulullah SAW tentang Allah dalam sunnahnya. Kemudian dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Qur'annya, Allah Nabi tetapkan dalam sunnahnya, itu tanpa melakukan tahrif, yaitu tanpa melakukan penyimpangan atau menyimpangkan dari makna yang diinginkan. Dia tahrif, dia rubah sesuai dengan keinginannya. Wala ta'til, dan tidak melakukan ta'til, yaitu penolakan. Karena bagaimana kita akan menolak sedangkan Allah telah menetapkan, menyebutkan nama dan sifat itu, bagaimana kita tolak? Wa min ghairi takyifin, dan tanpa kita melakukan takyif, menggambarkan bagaimananya. Di mana menggambarkan bagaimananya itu, orang bisa menggambarkan sesuatu itu kalau pertama melihat bendanya, kemudian yang kedua melihat yang serupa, yang ketiga mendapatkan info yang akurat dari orang yang terpercaya. Sedangkan tiga-tiganya pada Allah nggak ada. Kita nggak melihat Allah, nggak melihat yang semisal dengan Allah, tidak mendapatkan info yang akurat tentang bagaimananya Allah dari orang terpercaya, itu Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Adapun bagaimananya ada, tetapi hakikat bagaimananya kita serahkan kepada Allah dan kita tidak mengetahui sekarang ini. Wala tamthilin, dan tanpa melakukan tamthil, kita menetapkan nama dan sifat Allah,
kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa melakukan penyerupaan kepada makhluk. Karena memang Allah sendiri yang menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Kemudian ini telah kita sampaikan kemarin, dan telah kita sampaikan pula tentang kaidah umum Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemarin telah kita sampaikan 5 poin penting. Yang pertama, bahwa seluruh sifat Allah itu husna. Ini sempurna total, di puncak kesempurnaannya, sehingga tidak ada celah, cacat, aib, kurang dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang hidupnya Allah, hidup Allah sempurna, tidak diawali dengan kematian, tidak diawali dengan tidak ada, tidak diakhiri dengan kematian, tidak menggantungkan kepada yang lainnya, sehingga betul-betul sempurna kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kalau kita bicara tentang sifat Allah yang lainnya. Yang kedua, bahwa kita ada istilahnya nama, sifat, khobar. Pembicaraan tentang khobar itu lebih luas dibandingkan dengan sifat. Pembicaraan tentang sifat lebih luas dibandingkan dengan nama. Kalau nama itu kita wajib semata-mata mengikuti apa yang Allah sampaikan pada kita tentang nama-nama Allah Ta'ala. Tidak boleh kita memberikan nama untuk Allah yang tidak Allah terangkan dalilnya. Yang kedua, sifat lebih luas dibandingkan dengan nama. Artinya setiap nama itu pasti mengandung sifat. Ar-Rahman, nama Allah, sifatnya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang luas. Kemudian Allah Al-Ghafur, Allah adalah pemberi maghfirah, pemilik ampunan. Tetapi tidak setiap sifat itu nama Allah Ta'ala. Allah mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang kafir membuat makar kepada Allah Ta'ala, dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Sifat Allah diantaranya membalas makar mereka. Tapi Allah tidak bisa dinamai atau tidak boleh dinamai dengan Al-Makir, Allah yang sang pembuat makar, karena ada konotasi jelek berkaitan dengan makar. Dalam satu sisi akan menjadi sempurna kalau itu adalah berkaitan dengan pembalasan Allah terhadap pemakar yang membuat makar. Maka sifat lebih luas daripada nama. Khabar lebih luas lagi. Khabar lebih luas lagi. Yang penting tidak menyelisih tentang keumuman daripada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Dzatiyah, kemudian fi'liyah, dzatiyah, fi'liyah. Dzatiyah itu sifat yang senantiasa melekat pada Allah, tangan, mata, pendengaran, dan seterusnya. Itu adalah sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau kehendak Allah untuk berbuat apa yang Allah inginkan. Contohnya adalah hub, kecintaan. Allah menginginkan, berkehendak mencintai si fulan dan tidak mencintai si fulan. Kemudian al-ghadab, marah. Allah berkehendak membenci fulan dan Allah berkehendak tidak membenci si fulan, dan seterusnya. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, fi'liyah itu. Jika Allah berkehendak, Allah berbuat. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak berbuat. Yang ketiga, sifat yang sifatnya dzatiyah, fi'liyah. Dari satu sisi adalah dzatiyah, yaitu yang senantiasa melekat pada Allah Ta'ala. Dari satu sisi yang lainnya adalah fi'liyah, karena itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Contoh, kalam, Allah berbicara. Secara sifat dzatiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan berbicara secara azali. Allah punya kemampuan berbicara secara azali. Dari awalnya telah mampu berbicara. Ini sifat Allah, kemampuan berbicara. Tetapi ditinjau dari sisi Allah berbicara dengan orang Allah kehendaki dan tidak berbicara dengan orang yang Allah tidak kehendaki. Ini sifat fi'liyah.
Satu sisi berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala, siapa yang ingin Allah ajak bicara. Satu sisi Allah telah memiliki kemampuan berbicara kapanpun, ya dimanapun, ini sejak zaman azali. Kemudian di antara kaidah Ahlussunnah pula berkaitan dengan ini sifat Allah SWT, bahwa pembicaraan tentang sifat itu seperti pembicaraan tentang kalam. Pembicaraan tentang sifat seperti pembicaraan tentang zat. Artinya, kalau kita bicara tentang zat Allah, kita katakan tidak tahu zat Allah itu seperti apa, pembicaraan tentang sifat pun seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang umpamanya Allah turun, yang zul rabbuna, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu ada orang tanya, bagaimana turunnya Allah Ta'ala? Kita tanya, kamu memangnya melihat zat Allah? Ya tidak. Kalau Anda tidak bisa bicara tentang zat Allah, maka demikian pula tentang hakikat turunnya Allah kita nggak tahu. Karena kita tidak mengetahui zat Allah Ta'ala. Pembicaraan tentang sifat seperti pembicaraan Allah tentang zat. Kemudian yang kelima, pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat yang lainnya. Di kalangan muslimin katakanlah Asy'ariyah menetapkan sifat iradah bagi Allah Ta'ala. Allah berkehendak, Allah mendengar, Allah melihat, ditetapkan. Tetapi ketika bicara tentang tangan Allah, tentang kaki Allah, tentang turunnya Allah, itu ditahrif, ditakwil atau ditahrif, disimpangkan pada makna yang lainnya. Ketika ditanya kenapa kamu simpangkan, karena kamu tahrif atau kamu takwil, karena kalau menetapkan kalau menetapkan yaitu turun, tangan, kaki, itu akan serupa dengan makhluk. Karena makhluk juga punya sifat seperti itu. Kita tanya, kamu menetapkan mendengar, melihat, berkehendak. Bukankah makhluk juga berkehendak? Bukankah makhluk juga mendengar, melihat? Oh, tapi maksudnya kehendak Allah beda dengan kehendak makhluk. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah berbeda dengan mendengarnya melihatnya makhluk. Kita katakan pembicaraan tentang sebuah sifat sama dengan sifat yang lainnya. Kalau Anda berani menetapkan sifat Allah Sami'un, Basirun, kemudian Allah yaitu iradah, berkehendak, maka sama dengan sifat tangan, kaki, turun, maka itu dijelaskan Nabi, maka kita pun wajib menetapkannya. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yaliku bijalalah sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan makhluk. Sangat gamblang Ahlussunnah memberikan kaidah berkaitan dengan ini bagaimana mengenai sifat Allah SWT. Bal yu'minuna bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengimani bahwa Allah itu seperti yang Allah katakan dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir, tetapi Allah itu dan Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai', itu adalah penafian, di mana Allah sama sekali tidak serupa dengan apapun. Ini namanya sifat yang ditiadakan Allah secara global, manfiyah. Allah tidak serupa dengan apapun. Tetapi kemudian Allah menegaskan wa huwas samiul basir. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan Allah Ta'ala. Bersama dengan Allah menetapkan, maka Allah menegaskan tidak serupa dengan apapun. Sehingga di sini kewajiban kita adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, cara beriman kita ini amantu billah wa ma jaa'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti juga beriman kepada wa ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman dengan apa yang datang dari Nabi ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini seorang muslim ketika dia mendapatkan apa yang datang dari Allah, dia tetapkan. Allah Sami, Allah Basir, dia tetapkan. Tetapi kita tidak akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa, Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun dari kalangan para makhluk. Sehingga ketika Anda menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka putuskan harapan Anda untuk bisa membayangkan tentang sifat Allah tersebut. Karena Allah tidak serupa dengan apapun dari kalangan para makhluk ini. Sehingga ketika kita menetapkan sifat Allah seperti ini, sekali lagi, putuskan harapan Anda untuk menyerupakan sifat Allah dengan apapun. Karena Allah tidak serupa dengan apapun. Dan daya nalar kita, daya khayal kita ini sangat terbatas. Kita hanya bisa berkhayal dengan perbandingan apa yang telah kita lihat, kita saksikan. Sehingga ini adalah masuk kaidah yang menjadi kaidah Ahlussunnah. Ahlussunnah itu isbatun bila tamthil, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tetapi tidak terjerumus dalam tamthil, dalam penyerupaan dengan makhluk. Bagaimana kita menyerupakan dengan makhluk? Sedangkan Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, tetapi Allah menerangkan Allah itu Sami, Allah itu Basir. Sehingga kita wajib menetapkan, tapi kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Sehingga Ahlussunnah sangat simpel kaidahnya, isbatun, menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang telah Allah jelaskan kepada kita, tetapi bila tamsil, tidak menyerupakan dengan makhluk, karena yang menegaskan Allah sendiri. Di sini menyerupakan Allah dengan makhluk adalah sebuah cacat, aib dan perendahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar yaitu menantang kepada mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allahu khairun amma yusyrikun. Allahkah yang lebih baik atau apa yang mereka sekutukan yang lebih baik? Allahkah yang lebih baik ataukah yang lebih baik itu yang mereka sekutukan? Tentu Allah lebih baik. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah lebih tahu tentang dirinya dibandingkan dengan kita. Ini qul ama antum a'lamu amillah. Katakanlah, memangnya kamu lebih tahu tentang Allah ataukah yang Allah yang lebih tahu tentang dirinya? Tentu Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Sehingga jangan sampai kita ini melampaui batas dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah, maka di situ akan muncul pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Bayangkan umpamanya ketika Allah mengatakan Allah Sami'un Basirun, Allah zat yang mendengar, Allah zat yang melihat, dan pendengaran Allah sempurna, demikian pula penglihatan Allah sempurna. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terluput dari jangkauan pendengaran Allah Ta'ala. Anda yang berbisik-bisik Allah dengar, apalagi berbicara dengan terang-terangan. Anda mau bersembunyi dimanapun juga Allah melihat. Tidak ada yang terhalang bagi Allah SWT untuk melihat. Kalau orang memiliki keyakinan akidah seperti ini, akan melahirkan muraqabah, akan tentu melahirkan sifat ini muraqabah.
di mana dia akan merasa betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Perkataannya didengar, kemudian hal ehwalnya dilihat oleh Allah Ta'ala. Orang seperti ini yang mengimani Allah, mendengar seperti ini, maka dia akan hati-hati benar dalam berucap. Sehingga Nabi menuntunkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Ini dampak pengaruhnya dalam diri seorang. Dia tidak akan sembarangan menulis di medsos, tidak akan sembarangan dia membuat WA, menulis di WA, di SMS. Tidak akan sembarangan. Karena semua yang dia tulis itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu bagian dari pembicaraan didengar oleh Allah SWT, diliput oleh Allah SWT. Orang yang mereka meyakini Allah basirun, melihat, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat, dalam bertindak. Jangan pernah dia mendapatkan dirinya bermaksiat sedangkan dia dilihat oleh Allah SWT. Ini akan memberikan muraqabah yang sangat luar biasa. Maka lihatlah contoh-contoh orang mereka itu, yaitu memiliki muraqabah seperti ini. Ada seorang anak penjual susu yang ibunya mengatakan pada anaknya, ya nak, akhlitil laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan volumenya menjadi banyak, kemudian bisa untungnya lebih banyak pula tentunya. Tapi kata sang anak, wahai ayah, wahai bunda, bukankah Amirul Mukminin melarangnya? Katanya ini sudah umum, banyak orang melakukan, dan toh Amirul Mukminin tidak melihat kita. Kata sang anak ini, wahai bunda, kalau seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin pasti melihat kita. Inilah akidah ketika seorang memiliki akidah Allah basirun, Allah melihat. Seandainya orang yang kita takutkan tidak melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Lihat dalam Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, di puncak syahwat godaan Zulaikha, bagaimana Yusuf benar-benar ada rasa takut kepada Allah dan bisa selamat dari jebakan Zulaikha. Ketika Umar bin Khattab menguji seorang penggembala kambing untuk menjual kepada dirinya, maka kata sang penggembala yang dia sekedar budak yang menggembalakan kambing sang tuan, dan diajari untuk bilang pada sang tuan, Allah bilang aja sama tuan kamu, ya ini akaladhib, ada satu kambing yang dimakan oleh serigala. Kata sang budak penggembala kambing ini apa katanya? Ya ini, kalau begitu ainallah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Soal tuan bisa dia tipu, tetapi yang tidak bisa ditipu adalah Allah Sang Maha Pelihat, Allah Sang Maha Melihat. Tidak bisa ditipu. Demikian pula kisah tentang 3 orang yang mereka terjebak dalam gua. Bagian saya kisah muraqabah pula. Lalu yang satu, dia mengungkapkan tentang amal saleh birrul walidain. Dia biasa membawakan air susu untuk sang orang tua, ayah dan ibunya, sebelum keluarganya diberikan. Sebelum diberikan pada keluarganya. Satu saat dia terlambat, orang tua sudah tidur, dia pun pegangi gelas air susu itu, tempat air susu itu, sampai bangun. Sedangkan malam itu keluarganya merengek-rengek minta susu. Apa yang dia lakukan itu karena tumbul dari muraqabah, Allah melihat apa yang dia perbuat. Termasuk orang yang mereka, pemuda yang sedang di puncak-puncak syahwat berzina. Lalu dikatakan oleh sang perempuan, ittaqillah la tubdil khatam illa bihaqqiha. Bertakwalah kepada Allah, jangan kamu pecahkan cincin yaitu kecuali dengan haknya. Kalimat ittaqillaha membuat runtuhnya syahwat sang pemuda ini, karena punya keimanan Allah melihat dia sehingga merasakan getaran tentang diingatkan tentang Allah Ta'ala. Ini adalah muraqabah. Sehingga
Betul kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang paling sempurna ibadahnya itu orang yang paling beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah terangkan pada dia. Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bijamil asma'i wa sifat. Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena setiap dia mengimani nama Allah yang mengandung sifat akan berdampak dalam kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah pun menjadikan sifat Allah mendengar, sifat Allah melihat itu sebagai alasan rububiyah, bahwasanya Allah zat yang layak untuk disembah, Allah yang berhak untuk disembah. Sedangkan ketika Allah berbicara tentang berhala, maka berhala itu tidak layak disembah karena diantaranya tidak mendengar, tidak melihat. Tidak mendengar, tidak melihat. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka berdoa menyeru kepada selain Allah, sedangkan yang mereka seru ini tidak mengabulkan, tidak menjawab apa yang dia minta sampai hari kiamat kelak, dan mereka itu melupakan begitu saja tentang orang yang berdoa tersebut. Tidak punya kemampuan, tidak punya, dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengabulkan apa yang menjadi tuntutan permintaan orang menyembahnya. Nabiullah Ibrahim ketika mengatakan kepada ayahnya tentang sembah yang mereka sembah, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an." Wahai ayah, kenapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat pembelaan apapun kepada Anda? Ini adalah alasan Allah zat yang maha atau yang berhak disembah, dan alasan kenapa selain Allah tidak berhak untuk ini disembah. Di antaranya adalah Allah itu Sami'un Basirun, sedangkan yaitu berhala-berhala itu tidak mendengar dan tidak melihat. Sehingga termasuk kezaliman orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ketika kita yaitu mengimani Allah mendengar dan melihat. Bayangkan tentang mereka yang tidak mau mengimani tentang Allah melihat, Allah mendengar, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan apa yang akan muncul di hati orang yang mereka tidak menetapkan Allah mendengar, Allah melihat? Tentu berbeda dengan orang mereka menetapkan sifat Allah mendengar atau Allah melihat. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, "Fala yanfuna anhu ma wasafa bi nafsahu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i." Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak sifat-sifat yang Allah telah tetapkan pada dirinya, dan tidak melakukan tahrif, menyimpangkan perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Kalimat di atas yang laisa Ahlussunnah bahkan beriman kepada Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian sekarang beliau mengatakan Ahlussunnah tidak melakukan penolakan. Bagaimana menolak sifat yang telah Allah jelaskan, yang telah Nabi jelaskan, lalu kita tolak? Memangnya antum lebih tahu tentang Allah daripada Allah Ta'ala? Memangnya antum lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Antum a'lamu ambillah. Kalian yang lebih tahu tentang Allah? Apakah kalian yang lebih tahu tentang Allah, ataukah Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri? Tentu Allah lebih tahu tentang dia sendiri. Maka apa yang telah ditetapkan Allah, Ahlussunnah tidak menafikannya, tidak menolak. Fala yanfuna anhu
ma wasfa bi nafsahu. Maka Ahlussunnah tidak melakukan penolakan terhadap sifat yang Allah terangkan tentang dirinya sendiri. Ahlussunnah bahkan menetapkan, mengisbat, menetapkan setiap sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah yang berkaitan dengan sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah Ta'ala. Allah berilmu, tangan Allah, pendengaran Allah, mata Allah. Ini adalah sifat dzatiyah. Adapun sifat yaitu fi'liyah, sifat yang berkaitan kehendak Allah Ta'ala. Allah berkehendak untuk merahmati seorang, Allah berkehendak mencintai seorang, Allah berkehendak murka pada seorang. Ini berkaitan masalah kehendak Allah, sifat fi'liyah. Maka baik sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah itu semuanya kita tetapkan, baik yang terdapat dalam Al-Quran, hadis yang mutawatir atau hadis ahad, semua yang sahih dari Nabi, maka wajib kita menetapkan sifat-sifat tersebut. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan diantaranya, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Dan Ahlussunnah itu tidak melakukan tahrif, tidak melakukan tahrif tentang kalam Allah dari tempat-tempatnya. Tahrif yaitu merubah sesuai dengan apa yang menjadi selera dia. Dan ini pekerjaannya orang-orang Yahudi, di mana Allah mengatakan tentang orang Yahudi dengan ungkapan minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Di kalangan orang-orang Yahudi itu ada orang mereka merubah-rubah kalimat Allah dari tempat-tempatnya, sehingga merusak tatanan apa yang mesti diimani dengan benar dengan cara melakukan tahrif, merubah. Tahrif itu ada tahriful makna, ada tahriful lafzi. Tahriful lafzi adalah tahrif merubah yang berkaitan dengan lafaz. Contoh, Allah menyatakan wa kallamallahu Musa takliman, yang artinya benar-benar Allah berbicara kepada Musa, berbicara dengan suara yang didengar oleh Musa. Tentang kaifiatnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, bagaimananya tentang kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang jelas Allah mengatakan Allah berbicara kepada Musa, wajib kita mengimaninya. Aqidah Ahlussunnah ketika mendapatkan seperti ini, pertama menetapkan dalam imani, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak melakukan tamsil atau menyerupakan dengan makhluk, tidak melakukan tahrif menyimpangkan makna, tidak menggambarkan bagaimananya, dan ini tidak pula mereka menolak sifat tersebut karena telah ditetapkan Allah dalam kitabnya. Orang-orang pekerjaan mentahrif ini pekerjaan orang Yahudi. Pertama, tahrif lafaz. Dia pengen rubah lafaz itu karena nggak masuk akal, susah mencerna dengan akalnya itu. Allah berbicara kepada Musa, pengen dia merubah wa kallamallaha Musa takliman, dan Musa berbicara dengan Allah Ta'ala. Ini gampang, kalau begitu itu gampang untuk mencernanya. Maka dia pun ingin rubah kalimat tersebut sesuai dengan selera nafsunya. Itu tahriful lafzi, merubah lafaz. Yang kedua, tahriful makna, yaitu merubah makna, menyimpangkan kepada makna yang dia kendaki, yang dia cocok, sekiranya cocok. Contoh umpamanya, Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbuka. Ahlussunnah cara mengimaninya, Ahlussunnah mengimani Allah punya dua tangan. Kemudian tentang hakikat tangannya yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kita kembalikan pada Allah tentang hakikatnya. Tapi Allah ketika menjelaskan Allah punya dua tangan, kita wajib untuk mengimaninya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa menyimpangkan pada makna yang kita kendaki sehingga berpaling dari zahirnya, yakni nas tersebut. Kemudian
tanpa membayangkan atau menggambarkan bagaimananya tentang tangan Allah Ta'ala. Karena kita nggak melihat Allah, nggak melihat yang serupa, dan tidak mendapatkan info akurat dari orang terpercaya. Dan kita tidak melakukan taktil, penolakan terhadap sifat tersebut, karena Allah sendiri yang telah menetapkannya. Adapun ahlu tahrif merubah yad dengan tangan, dengan kekuasaan. Yad dengan kekuasaan atau dengan kekuatan, itu namanya tahrif. Kenapa kita rubah? Karena kalau menetapkan tangan, khawatir terjebak menyerupakan dengan makhluk. Apakah kalau dia rubah menjadi kekuasaan atau kekuatan? Bukankah manusia juga punya kekuatan kekuasaan? Tidakkah Anda juga ini khawatir terjebak pada penyebab makhluk? Maka sesungguhnya mereka dibingungkan sendiri dengan apa yang mereka yaitu lakukan. Ahlussunnah sangat gampang sesuai dengan fitrah. Bahkan kedua tangan Allah yaitu terbuka, memberikan rezeki kepada siapapun di kalangan para hamba, sehingga tanpa melakukan tahrif. Kemudian wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatih. Ahlussunnah juga tidak melakukan ilhad dalam masalah nama, dalam nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Tidak melakukan, yaitu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengimaninya sebagaimana Allah dan Nabi-Nya jelaskan, dengan tidak melakukan tamsil, tahrif, takyif, taktil, dan juga tidak melakukan ilhad. Ahlussunnah tidak melakukan ilhad terhadap asma Allah dan ayat-ayat Allah. Ilhad, lahat, liang lahat itu liang yang menyimpang, sehingga ilhad tidak melakukan penyimpangan dalam hal ini nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan walillail asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan mereka orang yang melakukan ilhad penyimpangan dalam nama-nama Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun, maka akan dibalas oleh Allah apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan ilhad. Pertanyaannya, apa itu bentuk-bentuk ilhad? Kalau ilhad yang berkaitan asma Allah, bentuknya ilhad yang berkaitan dengan asma Allah. Satu, memberikan nama kepada Allah yang Allah tidak pernah menamai dirinya. Memberikan nama kepada Allah sesuatu yang tidak Allah pernah berikan dirinya nama. Contoh umpamanya, orang-orang filsafat menamai Allah itu al-illatu fa'ilah, pokok segala sebab kejadian. Itu nama nggak ada pada Allah Ta'ala. Orang Nasrani menamai Allah dengan Aba, Tuhan Bapa, sedangkan Isa adalah Tuhan Anak. Ini ilhad. Allah tidak pernah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Bab tentang nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu kita tidak menetapkan kecuali seperti yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan. Kalau Allah tidak mengajarkan tentang nama-nama itu, tidak menyebutkan tentang namanya kepada kita, tidak boleh kita memberikan nama untuk Allah Ta'ala. Karena bab tentang asma Allah adalah tauqifiyah, kita cukup berhenti dengan ini dalil apa yang diberitakan Allah kepada kita. Yang kedua, di antara bentuk ilhad adalah mengingkari sebagian sifat nama Allah Ta'ala. Kalau yang pertama tadi, menamai Allah dengan nama yang tidak pernah Allah ajarkan pada kita. Tapi yang kedua ini kebalikannya. Dia mengingkari nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Mengingkari Ar-Rahman umpamanya. Wa mar-Rahman, apa itu Rahman? Dia ingkari asma Allah Ar-Rahman. Allah mengingkari tentang sifat Allah, mengingkari tentang sifat Allah, mana apa itu tangan, apa itu kaki, apa itu wajah, dia ingkari semuanya. Ini adalah pengingkaran, ini termasuk ilhad.
sikap ilhad. Allah menetapkan tapi dia kemudian ingkari. Apalagi Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah SWT. Ini betul-betul kemungkaran, keingkaran yang besar. Yang ketiga, termasuk ilhad itu mengingkari apa yang ditunjukkan dalam sifat tersebut. Mengingkari apa yang ditunjukkan dalam sifat tersebut. Allah mendengar dengan pendengarannya. Tapi orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah menetapkan nama Sami'un bila sam. Sami'un bila sam. Allah mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan, berilmu tanpa ilmu. Bagaimana? Mencipta tanpa pencipta, tanpa ciptaan. Bagaimana? Ini adalah aneh. Sehingga ini termasuk ilhad, yaitu mengingkari apa yang ditunjukkan dalam sifat Allah Ta'ala. Apa yang ditunjukkan dalam nama Allah seperti sifat Allah Ta'ala, sehingga mengingkari adanya sifat pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat di antara bentuk ilhad tentang sifat Allah Ta'ala atau nama Allah Ta'ala ini adalah menetapkan nama dan sifat Allah tapi dia lakukan tamsil, penyerupaan. Sehingga tangan Allah seperti tangan kita, mata Allah seperti mata kita, bicaranya Allah seperti bicara kita. Menetapkan nama dan sifat Allah tetapi menyerupakan dengan makhluk. Ini adalah juga ilhad. Yang kelima, termasuk di antara ilhad adalah ini menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Ta'ala. Lata dari Al-Ilah, Uzza dari Al-Aziz, Manat dari Al-Manan. Sehingga dia ambilkan nama-nama berhala ini dari nama-nama Allah SWT. Ini juga termasuk ini ilhad. Kemudian adapun ilhad terhadap ayat Allah, Ahlussunnah, mereka Allah katakan la yulhiduna fi asma'i wa ayati. Ahlussunnah tidak melakukan ilhad dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlussunnah tidak melakukan ilhad la wala yulhiduna fi asma'illah wa ayati. Ahlussunnah tidak melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah dan ini ayat-ayat Allah Ta'ala. Ilhad terhadap nama Allah sudah kita terangkan tadi. Beberapa 5 hal berkaitan dengan ilhad terhadap nama Allah Ta'ala. Menamai nama berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk, menetapkan nama dan sifat lalu Allah dia serupakan dengan makhluk. Kemudian yaitu mengingkari kandungan sifat dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menetapkan Allah mendengar tanpa pendengar, melihat tanpa penglihatan dan seterusnya. Kemudian menamai Allah bukan dengan nama yang Allah telah terangkan, mengingkari nama yang telah Allah ajarkan. Ini semuanya ilhad terhadap nama-nama Allah SWT. Adapun ilhad terhadap hal ayat Allah, adapun ilhad dalam perkara ayat Allah SWT, ayat Allah itu ada dua. Ayat Allah yang kauniyah, ayat Allah yang kauniyah yaitu alam semesta, yang Allah sering jelaskan wa min ayati al-lailu wan nahar wa samsu wal qamar. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min ayati an khalaqakum min turab. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan dari tanah. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi. Di antara tanda kekuasaan Allah langit dan bumi. Bagaimana bentuk mengingkari ayat-ayat Allah, ayat kauniyah tersebut? Yaitu dengan cara ilhadnya dalam bentuk menisbatkan kepada selain Allah tentang ayat-ayat kauniyah tersebut. Dia nisbatkan kepada Allah, baik nisbat istiqlalan, dia yakini ada selain Allah yang menciptakan,
langit dan bumi, menciptakan laut, menciptakan ini alam semesta. Atau dia menisbatkan dalam bentuk musyarakah, berserikatnya Allah, bersekutunya Allah dengan yang lainnya. Allah tidak pernah bersekutu dalam hal perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Atau dia meyakini bahwa ada yang membantu Allah, ada yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun putuskan semua akar kesyirikan ini dalam sebuah ayat. Qul ida'ul ladzina za'amtum min dunillah. Silahkan terangkan tentang yang kalian sangka sebagai sembahan selain Allah Ta'ala. Tentang sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, terangkan pada mereka. Satu, la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka itu tidak memiliki apapun, la yamlikuna misqala dzarratin, tidak memiliki apapun yang di langit dan bumi walaupun sebesar darah, sebesar ini biji sawi atau sebesar semut hitam, nggak punya. Wa malahum fihima min syirkin, mereka pun juga tidak punya saham berkaitan dengan langit dan bumi. Kepemilikan mutlak nggak punya, kepemilikan saham nggak punya. Wa malahu minhum min dhahirin, mereka tidak punya jasa pertolongan kepada Allah pula. Mereka nggak ada jasa yang bisa disumbangkan pada Allah. Allah nggak butuh apapun dari para makhluk. Demikian pula wala tanfa'u syafa'ah, dan syafaat mereka tidak berguna kecuali setelah diizinkan Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang Allah telah izinkan. Sehingga habis sudah harapan orang yang mereka menyekutukan Allah untuk mendapatkan manfaat. Pemilik juga enggak, berserikat saham kepemilikan enggak, kemudian mereka punya jasa pada Allah enggak, kemudian harapan syafaatnya mereka nggak bisa memberi syafaat, bukan pemilik syafaat, enggak, dan tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilhad terhadap ayat kauniyah, menisbatkan alam semesta, ayat-ayat Allah kepada selain Allah, baik dengan istiqlalan atau musyarakah, yaitu dengan secara mandiri dan disebutkan pada selain Allah Ta'ala, atau bergabungnya mereka dengan Allah, berserikat mereka dengan Allah Ta'ala. Ini termasuk diantara yaitu pengingkaran terhadap ayat Allah yang kauniyah. Adapun ayat Allah yang syariah, bagaimana ilhadnya? Ilhadnya terhadap ayat Allah yang syariah, yaitu wahyu Allah yang Allah turunkan, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ilhadnya dengan cara melakukan takdzib, pendustaan, mendustakan ayat Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan As-Sunnah, mendustakan syariat jilbab, mendustakan syariat kewajiban puasa, sholat, haji dan seterusnya. Ini pendustaan. Atau tahrif, melakukan tahrif juga merupakan ilhad terhadap ini ayat syariah. Dia simpangkan, dia takwilkan sesuai dengan hawa nafsunya, atau menyelisih apa yang telah diajarkan dalam kitab dan sunnah. Ini semuanya adalah bentuk yaitu ilhad terhadap ini ayat-ayat Allah yang syariah. Sampai sini yang kita sampaikan dulu. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Ahlus Sunnah itu mereka mengimani nama dan sifat Allah tanpa tamsil, tanpa tahrif, tanpa takyib, tanpa taktil. Bahkan mereka menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ahlussunnah juga tidak melakukan ilhad terhadap nama dan sifat Allah, nama dan sifat Allah Ta'ala, dan tidak melakukan ilhad pula terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala yang kauniyah maupun yang syariah. Demikian, semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertanyaan akan datang binillah. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ketika memberikan kitab buku sesuai sunnah kepada orang, lalu orang itu mengamalkannya, apakah kita termasuk mendapatkan pahala ilmu bermanfaat? Apakah masuk pahala jariyah? Ya, insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ada mendapatkan. Kata Nabi, at-talu alal khair kafailih.
Orang yang menunjukkan kebaikan maka seperti pelakunya. Anda tunjukkan dengan memberi buku, dengan memperlihatkan ceramah, dengan mengajak pengajian, dengan mengajak bertanya kepada ustadz. Itu namanya Anda menjadi jalan petunjuk untuk mengantarkan orang tahu tentang ilmu. Anda selama dia membaca buku, mengamalkan buku tersebut melalui Anda, sehingga dia mendapatkan petunjuk melalui Anda, insya Allah Anda berserikat di dalam masalah yaitu pahala tersebut. Dengan Anda menunjuki kepada orang tersebut kepada hidayah, menjadi wasilah tertunjukinya orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Bismillah. Beberapa terjemahan Al-Quran yang beredar di Indonesia saat ini terdapat takwil di dalamnya. Kira-kira terjemahan versi apa yang harus dipelajari, khususnya bagi orang yang awam dengan bahasa Arab? Ya, kalau yang ada banyaknya versi itu takwil. Adapun yang tidak takwil insyaallah itu Quran yang terjemahan Saudi, yang versi Indonesia. Terbitan Madinah, maksudnya terbitan percetakan Madinah, yang versi Indonesia insyaallah sudah dibenarkan terjemahannya, walau alam shawab. Bisa nanti dilihat lagi. Paling gampang lihat nanti terjemahan ketika bicara tentang masalah tangan yadullah, lihat ada nggak catatan kakinya, terjemahkan apa. Kalau diterjemahkan kekuasaan atau kekuatan, itu adalah takwil. Kalau ditetapkan terjemahkan dengan tangan, maka itu adalah terjemahan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup Ustaz. Ya, semoga manfaat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.